Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 2 kelas pengolahan limbah agroindustri RB. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem penanganan limbah pada industri tempe, studi kasus industri tempe, Semanan, Jakarta Barat. Sebelum kami melanjutkan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini sebagai moderator. Saya Harli Fatwasinaga dengan NIM 1233, teman-teman Delar Anzali dengan NIM 122330005, Merlin Fionika dengan NIM 122330071, Ade Isma Ramadhani dengan NIM 122330073, Kurniawan Sihombing dengan NIM 122330102. Jadi latar belakang kami mengambil studi kasus masalah ini yaitu industri tempe di Indonesia, meskipun penting bagi gizi dan ekonomi, menghasilkan limbah padat dan cair yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah seperti ampas kedelai dan air sisa produksi dapat merusak kualitas air tanah. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang efektif diperlukan untuk mendukung keberlanjutan industri, melindungi lingkungan, dan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya bernilai. Adapun tujuan kami mengambil masalah ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik limbah yang dihasilkan dari industri tempe dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, menentukan sistem. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, metode yang digunakan yaitu fitoremediasi. Definisi dari fitoremediasi sendiri yaitu memanfaatkan tanaman untuk mengurangi, menghilangkan, atau menstabilkan polutan dalam lingkungan. Polutan yang ditangani yaitu logam berat, senyawa organik berbahaya, serta nutrien berlebih. Mekanisme Mekanisme yang digunakan yaitu yang pertama penyerapan polutan oleh akar tanaman, pengurangan kekeruhan dan kadar nutrien, biodegradasi senyawa organik tercemar. Tanaman yang digunakan yaitu ada eceng gondok, efektif menyerap BOD, COD, dan peningkat pH air. Keuntungannya sendiri yaitu ramah lingkungan, ekonomis, berkelanjutan, dan meningkatkan estetika. Yang kedua yaitu ada koagulasi dan flokulasi. Definisinya sendiri yaitu proses pengolahan limbah cair dengan menstabilisasi partikel tersuspensi sehingga membentuk flok. Prosesnya itu dengan menambahkan koagulan untuk mendestabilisasi partikel. Partikel menyatu menjadi flok dan mengendap. Hasil dari proses ini yaitu limbah padat, flok atau lumpur yang dikelola lebih lanjut melalui pengeringan atau pemanfaatan ulang. Air yang telah dipisahkan diproses lebih lanjut. Manfaat dari proses ini yaitu mengurangi kekeruhan, menurunkan kadar bahan organik, dan menghasilkan air lebih bersih. Selanjutnya ada sedimentasi, yaitu pemisahan partikel dari cairan menggunakan gaya gravitasi. Prosesnya, limbah cair dimasukkan ke tangki besar, kemudian partikel berat akan mengendap ke dasar, dan cairan bersih akan naik ke permukaan. Faktor yang mempengaruhi itu ada ukuran dan berat partikel, kecepatan aliran cairan, dan desain tangki. Hasilnya, lumpur dikelola lebih lanjut, cairan bersih diteruskan ke tahap pengelolaan selanjutnya. Manfaatnya dapat mengurangi kekeruhan dan memisahkan partikel padat. Yang terakhir ada sistem SBR yaitu Squeezing Rate Reactor. Definisinya metode biologis menggunakan limbah cair secara berurutan dalam satu reaktor.
tahapan prosesnya yaitu ada pengisian di mana limbah cair dimasukkan ke dalam reaktor dengan mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme menguraikan BOD dan COD, lalu pengendapan di mana mikroorganisme dan partikel lain mengendap. Setelah itu pengeluaran air bersih dikeluarkan dari reaktor. Keunggulannya efisien untuk limbah cair dengan fluktuasi volume dan kualitas, fleksibilitas pengaturan waktu, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Adapun hasil dan pembahasan dari judul kami yaitu terdapatnya dua jenis limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tempe, yaitu yang pertama itu limbah cair. Yang limbah cairnya ini yang akan diolah menjadi suatu air bersih atau PLTA. Terus yang kedua itu limbah padat. Limbah padat ini yang diolah menjadi pupuk. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan limbah cair tersebut itu yang pertama memakai teknik fitoremediasi, di mana teknik fitoremediasi ini merupakan metode dekontaminasi limbah menggunakan tumbuhan seperti eceng gondok yang melakukan pengujian teknik fitoremediasi terhadap limbah cair tempe menggunakan tanaman eceng gondok. Yang kedua, ada teknik koagulasi atau flokulasi, di mana proses ini melibatkan penggunaan larutan biji kelor sebagai biokoagulan menurut Manora 2024 sebanyak 500 mg per liter yang dapat mengurangi TSS sebesar 58%, kekeruhannya 69%, BOD-nya 88%, dan COD-nya 75% dengan waktu efektif selama 2 menit. Selanjutnya yaitu ada tahap sedimentasi, di mana sedimentasi ini suatu teknik pengolahan limbah melalui proses pengendapan. Partikel yang berat akan mengendap ke dasar cairan yang lebih bersih dan akan terangkat ke permukaan. Dan selanjutnya ada teknik sistem SBR atau sequencing batch reactor. Sistem ini adalah suatu metode pengolahan limbah cair yang dimana merupakan proses biologis berurutan dalam suatu reaktor. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yakni pengisian, reaksi, pengendapan, dan pengeluaran. Baik, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulan yang pertama itu kami menjabarkan limbah dari industri tempe mengandung bahan organik tinggi seperti karbohidrat, glukosa, biological oxygen demand atau BOD, COD, TSS, DDS, dan pembuangan limbah cair tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran air, gangguan kesehatan pada penduduk, dan penurunan estetika lingkungan. Kesimpulan yang kedua yaitu pengolahan limbah industri tempe menggunakan berbagai metode seperti yang telah dijabarkan seperti sedimentasi, fitoremediasi, koagulasi, flokkulasi, CBR yang memiliki tingkat efektivitas yang berbeda, di mana sedimentasi efektif dalam mengurangi kekeruhan dan menghilangkan partikel padat, tetapi memerlukan waktu yang lama, tidak dapat mengatasi kontamin organik secara maksimal. Fitoremediasi meskipun ramah lingkungan, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan hasil yang signifikan. Berikutnya, koagulasi flokkulasi memberikan hasil yang lebih cepat dalam mengurangi kekeruhan dan padatan terlarut dengan bantuan bahan kimia. Namun metode ini memerlukan pengolahan bahan kimia yang hati-hati. Sementara itu, CBR terbukti sangat efektif dalam mengolah limbah organik, mengurangi parameter seperti BOD, COD, dan TSS dengan lebih efisien
melalui proses aerasi dan pengendapan mikroorganisme. Secara keseluruhan, metode SBR adalah yang paling efektif untuk pengolahan limbah tempe, terutama dalam menurunkan kontaminan organik. Meskipun koagulasi flokulasi memberikan hasil cepat, SBR menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efisien dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi yang telah kami paparkan. Jika ada kesalahan perkataan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.